sudah kita targetkan. Untuk otopsi itu nanti adalah untuk pro justisia, ya. Jadi tidak harus menunggu tanggal 17. Yang penting sudah ada surat kesediaan dalam rangka proses hukum pengembangan fakta hukumnya, ya, pro justisia. Keluarga ini setuju agar jenazah diotopsi, gitu. Yang pokok ke situ. Jadi tidak harus meskipun mungkin suatu saat diperlukan, tidak harus dikaitkan dengan keputusan kesimpulan tanggal 17, karena itu untuk keperluan pengadilan, terbunuh karena apa dan sebagainya, itu nanti kan ketemu otopsinya. Kemudian soal siapa saja yang sudah diwawancara nanti biar ini itu dan ya seterusnya, silakan Pak Beni Mamoto. Pemilih investigasi di lapangan Pak Beni Mamoto dan Pak Sugeng Purnomo selaku wakil sudah melaporkan tentang pelaksanaan pencarian fakta di lapangan, ya, pelaksanaan pencarian fakta di lapangan, dan alhamdulillah semua target pencarian fakta itu meski dengan penuh rintangan dan teror juga, bahkan pengadangan dan penindakan, itu sudah berhasil sesuai dengan target yang dibawa dari Jakarta. Sekarang tim ini sudah melaporkan seluruhnya dan tinggal menyusun nanti laporan yang lebih sistematis dan diberi waktu sampai dengan tanggal 17 untuk membuat laporan dan mendiskusikan semua fakta-fakta yang ditemukan sehingga sampai pada kesimpulan yang meyakinkan. Hal-hal penting yang di sini saya sampaikan dulu sebelum sampai pada kesimpulan akhir. Pertama, tim ini alhamdulillah berhasil menembus blokade, ya, menembus blokade yang dulu tertutup dikuasai oleh KKB. Dulu aparat pun, Pemda pun tidak berhasil menemui keluarga. Bahkan keluarga yang berhasil ketemu pun dulu tidak berani, tidak memberi keterangan, dan seperti keterangannya itu sangat tertutup. Nah, sekarang ini keluarga korban bisa ditemui dan memberi kesaksian, menjelaskan fakta-fakta, bahkan juga sudah menandatangani persetujuan, yaitu dilakukan otopsi terhadap jenazah pendeta Yeremia. Dulu itu sulit sekali, aparat kita masuk, rumah sakit kita masuk di situ, dokter-dokter kita masuk. Sekarang tim ini sudah berhasil, karena di tim kami memang pendekatannya lebih kultural. Kita dibantu oleh pendeta Henok Sebagau, pendeta setempat, yang kemudian memberi pengertian betapa pentingnya mengungkap fakta tentang peristiwa terbunuhnya Pak Yeremias itu. Nanti akan ditindaklanjuti. Yang kedua, tim ini juga sudah memenuhi saksi-saksi kunci. Di sini yang dimiliki oleh tim adalah data primer, ya, ada saksi-saksi kunci, kemudian ada keluarga korban, olah TKP bersama keluarga korban itu sudah dibuat semua. Saudara, saya ingin pastikan bahwa tim ini adalah tim yang memang pencari fakta yang objektif. Tim ini tidak bisa dikaitkan misalnya dengan kecurigaan itu buatan pemerintah, itu pesanan pemerintah. Di sini yang tergabung memang ada dari instansi pemerintah karena tugasnya, tetapi mereka punya integritas semua, dari BEM, ada Pak Kotan, dari KSP, ada Bu Dani,
lain dari Polri dan sebagainya. Tetapi di sini ada orang-orang yang tidak bisa dibeli pikirannya. Dari kampus di sini ada Pak Palguna, ada Pak Apollo, ada Pak Makarim, ada Pak Bambang. Itu tidak bisa didikte. Kalau bilang enggak. Gitu. Semua orang percaya. Lalu ada pendeta-pendeta ikut di sini. Pendeta dari pusat, dari daerah, ada tokoh adat, tokoh masyarakat adat, tokoh-tokoh Papua banyak yang bergabung di sini. Sehingga tidak mungkin tim ini berbohong. Menurut keyakinan kami, bukan hanya tidak mungkin, tidak bisa. Mau berbohong bagaimana? Gitu. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, ditunggu saja tanggal 17 sampai tanggal 17. Kalau ada satu pertanyaan kepada tim, ini ada Pak Denny Mamoto nanti akan menjawab, saya persilahkan. Dia dari Kompas, kita dulu. Naiknya. Terima kasih kita. Saya lanjut ke Dian Kompas. Ya Pak, izin Pak, Dian dari Harian Kompas. Mau bertanya, yang pertama, dari 25 saksi yang sudah diperiksa kemarin. Untuk otopsi itu nanti adalah untuk pro justisia. Ya, jadi tidak harus menunggu tanggal 17. Yang penting sudah ada surat kesediaan dalam rangka proses hukum pengembangan fakta hukumnya ya pro justisia. Keluarga ini setuju agar jenazah diotopsi, gitu. Yang pokok ke situ. Jadi tidak harus meskipun mungkin suatu saat diperlukan, tidak harus dikaitkan dengan keputusan kesimpulan tanggal 17, karena itu untuk keperluan pengadilan. Terbunuh karena apa dan sebagainya itu nanti kan ketemu otopsinya. Kemudian soal siapa saja yang sudah diwawancara nanti biar ini itu ini dan ya terusnya silakan Pak Denny Mamoto. Mengenai otopsi, seperti disampaikan oleh Bapak Menko bahwa itu nanti menjadi rangkaian proses penyidikan, jadi tidak tergantung dari kapan tugas dari TGPF. Kami hanya membukakan blokade yang tadinya begitu kuat menolak, akhirnya berhasil, dan itu sungguh satu hal yang patut kami syukuri karena TGPF bisa berkontribusi untuk mendukung penyidikan yang tadinya terhenti. Nah, kemudian pengalaman kami ketika di kasus dulu, visum bisa keluar 2 minggu kemudian, tergantung nanti bagaimana kondisi jenazah. Keluarga memang minta, jadi ada syarat, mohon disaksikan oleh pemerintah daerah, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan dari gereja, tokoh masyarakat, dan ini termasuk dari TGPF. Nah, kami sudah sampaikan, kami akan penuhi. Yang jelas kalau tokoh gereja, kebetulan yang satu gereja, Bapak Pendeta Henok dari GKII, tentunya posisinya di Timika, jadi bisa bergabung. Kemudian tokoh masyarakat juga ada yang di Jayapura, itu nanti akan diatur oleh Bapak Kapolda. Bagaimana dengan permintaan dari TGPF? Ketika TGPF nanti sudah selesai tugas, toh ada personel yang dulu masuk dalam tim, itu bisa hadir untuk nanti mewakili. Jadi menurut saya tidak ada masalah untuk itu. Nah, kemudian berkaitan dengan berapa saksi, kami memeriksa cukup banyak, sekitar 25 mungkin lebih. Yaitu yang pertama istri korban, kemudian 2 saudaranya yang datang diminta untuk melihat korban, kemudian ada saksi satu lagi pasca peristiwa, tenaga medis yang bukan memeriksa tetapi dimintain bantuan untuk menghandle korban, kemudian juga aparat setempat yang pada saat itu melakukan kegiatan di sekitar
kita di BAM, karena waktu itu ada kegiatan evakuasi korban Sersan Sahab. Bukan yang tadi dulu, tapi bukan Sahlan. Sersan Sahlan pagi itu ditembak, kemudian mukanya dibacok 2 kali, itu akan dievakuasi, sehingga perlu pengawalan, perlu rute itu diamankan. Nah, mereka semua sudah kita periksa, sudah kita dengar keterangannya. Jadi di samping itu juga kami menggali informasi dari proses penyidikan yang sudah berjalan, itu juga kita gali. Jadi rangkaian peristiwa itu sudah dibuatkan laporan polisi oleh pihak Kasat Reskrim, termasuk kasus kemarin. Bahkan kemarin saya sudah sampaikan ke Dirkrimum, mohon kami ini juga jadi saksi, karena kami mengalami dan ada di lokasi. Kemudian juga korban dalam hal ini Pak Bambang Purwoko dan Sersan Faisal juga nantinya ada di BAP. Kemudian bagaimana olah TKP, kemudian bagaimana nanti temuan-temuan di tempat kejadian perkara. Nah, soal foto-foto waktu kejadian memang dari dokumentasi kami juga ada. Jadi semua peristiwa itu akan diproses secara hukum dan ini sementara berjalan. Cukup Bapak ini kan saya yang bertanggung jawab Persatuan Nasional Pemberantasan. Iya, juru bicaranya langsung, kamu bertanggung jawab karena kami tidak percaya pada tim pemerintah, kami hanya meminta tim PBB kan begitu. Itu jelas, itu klaim mereka. Dan itu memang betul direncanakan, karena yang saya dengar itu ketika rombongan ini berjalan, lalu ada perempuan, 2 orang perempuan, di tengah jalan itu memperlambat laju jalan ini. Lalu Pak Faisal itu yang awal, Faisal Akbar itu berteriak, "Ibu, minggir." Dia tersenyum aja, lalu datang tembakan dari atas. Sudah tembakan dari atas, perempuan ini menghilang, lalu ada tembakan dari bawah. Tembakan dari bawah lagi untuk memberi kesempatan yang di atas itu lari. Jadi itu sudah diatur seperti itu. Itu jelas KP Persatuan Tentara TNP apa itu? Ya itulah Tentara Nasional Pembebasan Papua gitu ya. Nah, itu yang kita mengklaim gitu. Dan itu yang akan kita buru gitu. Ada tugas negara memburu yang begitu. Gitu. Karena itu kriminal gitu. Jadi ya, terima kasih, cukup ya. Saya ingin menyampaikan bahwa ada pertanyaan dari tokoh masyarakat, tokoh agama kepada saya, Pak Beni, ketika tim ini sudah dibubarkan, apa jaminannya? Siapa yang mengawasi proses penyidikan? Saya sudah sampaikan, selesai TGPF dibubarkan, saya kembali pada fungsi semula selaku Ketua Harian Kompolnas. Tugasnya adalah membantu Presiden untuk mengawasi kinerja kepolisian. Disitulah saya akan memantau terus proses penyidikan yang berjalan, dan saya harus lapor kepada Ketua Kompolnas, dalam hal ini Bapak Menko Polhukam. Jadi yakinlah bahwa ini akan terus kita pantau, kita awasi, sehingga proses itu akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu jawaban kami kepada beliau-beliau di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko.